Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isla Walia, NIM 220222040 dari reguler A2. Video ini saya buat untuk tugas strategi pengambilan keputusan yang judulnya yaitu bias-bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu definisi pengambilan keputusan. Keputusan pada dasarnya adalah proses berpikir diarahkan untuk mengatasi masalah yang dirasakan, yang diidentifikasi sebagai penyimpangan dari hasil yang diinginkan, direncanakan, atau ditargetkan. Adapun dalam konteks pengambilan keputusan, dapat diartikan bahwa pilihan yang paling tepat adalah memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Nah, adapun bias dalam pengambilan keputusan adalah kecenderungan untuk membuat pilihan yang tidak objektif. Seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, pengalaman pribadi, atau informasi yang tidak lengkap. Adapun jenis-jenis bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bias budaya, yaitu keputusan investasi jangka panjang adalah dilema sosial karena ketidakpastian yang diselesaikan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Adapun contohnya yaitu sebuah perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek energi terbarukan di Jepang. Dalam budaya Jepang, keputusan cenderung dibuat secara kolektif dan sangat mempertimbangkan hubungan jangka panjang. Yang kedua, bias keuangan, yaitu pengurangan keputusan multidimensi dengan dampak ekonomi, ekologi, dan sosial pada pilihan finansial yang rasional. Adapun contohnya yaitu sebuah perusahaan konstruksi memilih material bangunan yang lebih murah atau pilihan finansial rasional untuk menghemat biaya tanpa mempertimbangkan dampak ekologis seperti emisi karbon dan dampak sosial seperti keselamatan pekerja. Yang ketiga yaitu overconfidence atau terlalu percaya diri, adalah melebih-lebihkan pengetahuan, kemampuan, misalnya mengendalikan resiko, kemungkinan, ketepatan informasi, nilai perusahaan sendiri. Adapun contohnya yaitu seorang investor percaya diri bahwa ia memiliki kemampuan untuk memprediksi tren pasar saham berdasarkan analisis pribadinya. Ia mengabaikan resiko pasar yang tidak dapat diprediksi, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan moneter global. Akibatnya, ia mengalami kerugian besar karena pasar bergerak ke arah yang bertentangan dengan prediksinya. Yang keempat yaitu perjangkaran dan ketersediaan, yaitu keyakinan bergantung pada informasi pertama tanpa penyesuaian setelahnya. Adapun contohnya yaitu saat memutuskan harga akuisisi perusahaan kecil, tim eksekutif sebuah perusahaan besar terlalu terpengaruh oleh informasi awal yang diberikan oleh pihak penjualnya. Misalnya, proyeksi keuntungan masa depan yang optimis. Mereka tidak menyesuaikan nilai tersebut berdasarkan pada tambahan, seperti tren pasar terkini atau laporan keuangan historis. Akibatnya, mereka membayar harga yang terlalu tinggi dan mengalami kerugian. Dan yang kelima, yaitu akuntansi mental, yaitu kategorisasi dan penilaian hasil keuangan berdasarkan keadaan atau resiko yang dirasakan. Adapun contohnya yaitu banyak orang cenderung memandang bonus sebagai uang gratis yang dapat dibelanjakan tanpa pertimbangan yang sama seperti gaji bulanan mereka. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan bonus untuk membeli barang-barang mewah untuk liburan, padahal mereka memiliki utang kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Adapun kesimpulannya yaitu
Pengambilan keputusan adalah proses berpikir yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dianggap sebagai penyimpangan dari hasil yang diinginkan. Beberapa jenis bias yang umum terjadi dalam pengambilan keputusan meliputi bias budaya, yaitu yang mempengaruhi keputusan berdasarkan norma dan nilai budaya tertentu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.